Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia Fitri Kadula dari kelas C semester 2 dengan NIM 191032052, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswi IAIN Sultan Amai, Gorontalo. Nah, di video ini saya akan berbagi ilmu ataupun akan mempresentasikan materi-materi dari psikologi pendidikan, sekaligus video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir maupun UAS dari mata kuliah psikologi pendidikan. Selamat menonton. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, kata psikologi ini secara harfiahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri dari dua kata, yaitu dari kata psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Nah, psikologi ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sistematis, tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya itu untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam pendidikan tersebut. Nah, materi yang kedua adalah sifat dan juga hakikat kejiwaan manusia. Nah, hakikat kejiwaan manusia itu terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas yang ada pada aktivitas kejiwaan yang ada pada diri manusia. Nah, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, adapun pada jiwa manusia itu terdiri dari tiga kekuatan, yaitu ada akal, spirit, dan juga nafsu. Nah, terus ada namanya gejala-gejala jiwa aktivitas pada manusia. Itu ada tiga. Yang pertama ada gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Yang kedua ada gejala jiwa fonasi atau kemauan. Dan yang ketiga ada gejala jiwa emosi atau perasaan. Nah, materi yang ketiga adalah perkembangan dan juga pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, aliran psikologi perkembangan itu ada tiga. Yang pertama ada psikoanalisis. Nah, aliran psikoanalisis ini secara tegas hanya memperhatikan struktur jiwa manusia. Yang kedua ada behaviorisme. Nah, behaviorisme ini hanya memperhatikan yang tampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, serta diramalkan, Nah, yang ketiga ada namanya psikologi humanistis. Nah, psikologi humanistis ini melengkapi aspek-aspek dasar dari aliran psikoanalisis dan behaviorisme dengan memasukkan aspek positifnya yang dapat menentukan, nah, seperti cinta ataupun kreatif ataupun nilai makna dan juga pertumbuhan pribadi. Nah, selain itu ada namanya bidang dan juga cabang dari psikologi perkembangan. Nah, ada 5. Nah, yang pertama ada namanya psikologi perkembangan, yang kedua ada namanya psikologi sosial, yang ketiga ada namanya psikologi kepribadian, yang keempat ada namanya psikologi kognitif, dan yang terakhir yang kelima ada namanya wilayah terapan psikologi. Nah, materi yang keempat adalah hereditas. Nah, hereditas itu adalah pewarisan sifat-sifat fisik atau perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, adapun faktor-faktor dari hereditas itu, yang pertama ada namanya kode dan juga proses genetik. Yang kedua ada namanya penentuan jenis kelamin. Yang ketiga ada namanya prinsip dan juga prinsip ekspresi genetik. Yang kelima ada namanya keunikan genetik. Terus ada namanya yang berikut ada namanya genetika dan juga abnormalitas. Yang terakhir ada namanya mutasi genetik. Nah, materi yang berikut adalah materi yang kelima,
Psikologi lingkungan adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan antara manusia dan juga lingkungan fisik serta lingkungan sosialnya. Nah, adapun karakteristik dari psikologi lingkungan adalah yang pertama ada hubungan antara manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan. Yang kedua, ada namanya menganalisis hubungan manusia dengan lingkungan adalah dinamis dengan metode konstruktif. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan adalah timbal balik. Yang keempat, ada psikologi lingkungan adalah kajian interdisiplin. Yang kelima, penelitian dalam psikologi lingkungan tidak mudah untuk memilah antara penelitian, terapan, dan juga teoris. Yang terakhir ada namanya metode dalam psikologi lingkungan adalah elektrik. Nah, materi yang keenam adalah tinjauan teoritis tentang belajar. Nah, behavioristik berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran ataupun penguatan dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang sangat erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Nah, menurut aliran kognitivis, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi. Nah, di mana tingkah laku itu terjadi? Nah, menurut para pendidik aliran humanistis, penyusunan dan penyajian materi pelajaran yang sesuai dengan perasaan dan juga perhatian siswa. Oke, materi yang berikut yang ketujuh ada namanya inteligensi. Nah, inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan adaptasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup seseorang. Nah, beberapa teori menyatakan bahwa kecerdasan itu merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu dalam menentukan tujuan hidupnya. Yang berikut materi yang ke-8 yaitu tentang pengenalan peserta didik. Nah, pengertian siswa atau peserta didik itu menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam buku Psikologi Remaja, pertumbuhan yang terjadi sebagai perubahan individu lebih mengacu dan juga menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah lebih maju. Nah, dengan kata lain, istilah pertumbuhan itu dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif ya, dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Nah, yang berikut ada yang ketiga ada namanya karakteristik yang harus dipahami. Di antaranya ada peserta didik itu adalah individu yang memiliki potensi fisik dan juga psikis yang khas sehingga ia merupakan insan yang unik. Yang kedua ada peserta didik itu adalah individu yang sedang berkembang. Yang terakhir, peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan dan juga perlakuan manusiawi. Oke, materi yang ke-9 tentang readiness dalam belajar. Nah, readiness itu dapat diartikan sebagai kesiapan ataupun kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, readiness dalam belajar itu adalah kesiapan atau kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar tersebut. Nah, pembentukan readiness itu dipengaruhi oleh penyumbang pembentukan readiness atau dipengaruhi pula atas lingkungan atau kultur. Dengan adanya lingkungan dalam diri manusia akan dapat readiness yang lebih matang. Materi yang ke-10 adalah motivasi belajar.
Nah, motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan psikologi pada seseorang sehingga melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, motivasi itu sebenarnya mendatangkan manfaat yang lebih luas, yaitu dapat membuat seseorang lebih mengarah tingkah lakunya ke arah yang paling utama dan bermanfaat sehingga ia tidak akan terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, selain itu motivasi itu sebenarnya dapat mengarahkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang paling utama dan juga bermanfaat bagi mereka seperti belajar. Oke, materi yang ke-11 itu adalah namanya kesulitan belajar. Nah, mengidentifikasi seseorang ataupun seorang siswa dapat dikatakan diduga mengalami kesulitan dalam belajar jika yang bersangkutan itu menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Nah, adapun faktor-faktor penyebabnya itu atau faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar itu terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Nah, adapun cara mengatasi kesulitan dalam belajar itu mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan, menyusun program perbaikan dan juga khususnya program ataupun pengajaran perbaikan, dan yang terakhir melaksanakan program perbaikan. Nah, materi yang terakhir yang ke-12 adalah namanya aplikasi psikologi dalam belajar. Nah, proses belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar ini memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Nah, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya ya. Nah, tujuan utama para pendidik itu membantu si siswa ini untuk mengembangkan dirinya tersebut. Nah, sudah selesai penjelasan materi-materi dari psikologi pendidikan, ada 12 materi. Dan jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dikritik di kolom komentar yang ada di bawah. Terus